yaitu dari Martin. Izin bertanya, saya punya usaha apotek dan menjual obat-obatan untuk pasien-pasien yang sakit. Pertanyaannya, apakah apotek bisa dibuka pada hari Sabat? Wah, menarik, praktikal sekali. Silakan pendeta. Terima kasih. Shalom untuk saudara Martin. Puji Tuhan, luar biasa. Semoga Tuhan memberkati usaha apotek Pak Martin ya, luar biasa. Seandainya saja Pak Martin bisa melengkapi sedikit lagi pertanyaan ini, ada beberapa keterangan yang saya perlukan dari pertanyaan ini agar supaya bisa ditanggapi dengan lebih baik. Contohnya, apakah apotek Pak Martin ini buka 24/7, artinya 24 jam 7 hari, baik itu siang maupun malam, apakah dibuka terus? Itu pertanyaan saya. Jadi dalam menanggapi ini pun saya akan menanggapi hanya secara umum, karena pertanyaan ini pun sangat umum dan ada hal-hal yang lebih detail yang seandainya saja bisa ditanyakan, diikut sertakan dalam pertanyaan ini lebih bagus. Atau kalau bukan dibuka 24/7, apakah dalam satu minggu itu ada satu hari di mana apotik itu tidak dibuka? Kan ada 7 hari. Apakah apotik itu dibuka 6 hari, siang, malam tidak, dan ada satu hari yang apotik itu ditutup? Kalau memang ada satu hari dalam seminggu apotik itu ditutup, tentu Pak Martin sudah tahu hari apa sebaiknya apotik itu ditutup berdasarkan firman Tuhan. Kalau buka hanya dari pagi sampai sore atau malam, apakah apotek Pak Martin ini mau menerima emergency case? Kalau ada orang cari obat jam 12 malam, tapi tutup ini apotek, apakah kira-kira apotek Pak Martin ini akan dibuka supaya orang bisa datang jam 12 malam untuk membeli obat atau mungkin menjelang pagi? Itu hal-hal yang perlu kita ketahui, yang seandainya saja ada dalam pertanyaan maka akan lebih lengkap. Di negara di mana saya sementara berdomisili, apotik-apotik kebanyakan buka setiap hari, tapi hanya pagi sampai sore atau sampai jam 7 atau jam 8 malam. Lalu hari Sabtu dan hari Minggu lebih singkat dia punya jam. Dan pada siang hari juga ada 1 jam di mana apotik-apotik itu tutup, sehingga yang mau beli obat harus tunggu sampai sudah jam 1.30 petang setelah istirahat makan siang, baru mereka bisa datang untuk membeli obat dan mereka dilayani. Jadi ada keadaan-keadaan yang perlu kita ketahui dari pertanyaan Pak Martin ini. Jadi saya hanya tanggapi juga secara umum. Menurut pengalaman saya pribadi, pengalaman beli obat ini, artinya ya sakit juga, dapat resep juga, dan beli obat juga. Ya, ada beberapa jenis pembelian obat. Setahu saya yang pertama ada yang disebut dengan over the counter, yaitu membeli obat tanpa resep dokter. Jadi ada obat-obat yang boleh dibeli di setiap negara, ada aturan-aturannya tentu saja. Obat-obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Dan biasanya obat-obat ini adalah obat-obat yang dianggap aman tanpa resep dokter. By the way, saya mau disclaimer, saya bukan dokter,
saya hanya bicara dari pengalaman saya beli obat saja ini. Ini bukan menggurui atau apa. Ya, jadi yang over the counter ini kadang-kadang bisa ditunda juga. Orang datang, ah ini tutup apoteknya, nantilah sore kalau dibuka saya akan datang. Pernah juga saya membeli obat pakai resep dokter, jadi baru pertama ketemu dengan dokter, pertemuan pertama lalu dikasih resep obat, lalu dengan resep itu saya pergi ke apotek, lalu kemudian saya membeli obat. Jadi karena pertanyaannya praktikal, saya coba bayangkan keadaan ini seperti apa. Dan biasanya kalau itu resep baru pertama kali saya bertemu dengan dokter, lalu saya dapat resep itu, dokter bisa saja mengatakan kepada saya, mulai diminum nanti malam Pak ya, atau mulai diminum nanti besok pagi Pak ya. Kadang dokter katakan kepada saya demikian. Kalau dokter katakan nanti diminum besok pagi ya Pak, dimulai besok pagi, maka saya bisa membeli malam hari tentunya. Ada juga pernah saya membeli obat yang sifatnya itu isi ulang, refill. Jadi itu resep dokter itu berlaku untuk beberapa kali. Kalau habis obatnya, maka orang datang ke apotek, lalu kemudian di situ sudah ada kita punya data, record di sana, dan tinggal kasih tahu obat habis dan mau beli. Dan saya usahakan agar supaya jangan tunggu obat sudah habis baru saya beli. Biasanya kalau obat saya tinggal 4 atau tinggal 5, saya datang untuk minta refill. Jadi bisa diatur waktunya, bisa diatur waktunya. Dan untuk itu saya tidak akan datang untuk membeli itu pada hari Sabat, karena kalau menurut perhitungan itu habis pada hari Sabat, hari Kamis saya sudah refill itu obat. Ya, kalau itu over the counter sifatnya sering, bukan emergency, ada juga tentu yang emergency. Jadi pasien sudah tahu obat apa yang dia bisa dapatkan tanpa resep dokter. Ini dari pengalaman pribadi, siapa tahu ada yang baru nonton lalu katakan ini seperti dokter saja. Bukan, saya pengalaman juga beli obat. Dan apa namanya, kalau ada pasien-pasien dalam kasus emergensi, biasanya kasus emergensi, ini pengalaman saya pribadi, orang itu tidak langsung ke apotek. Biasanya kalau emergensi langsung ke unit gawat darurat dulu. Sebab kalau langsung ke apotek dalam keadaan emergensi, kita tidak tahu mau beli obat apa. Biasanya demikian. Ini dari pengalaman ya, dari begini Jeffrey dan Stephen tahu, oh Pendeta Sambuin ini pernah sakit juga, beli obat juga. Ya, demikianlah kita di atas dunia ini. Jadi ingat bahwa dalam Alkitab, hari sebelum hari Sabat itu disebut hari persiapan. Hari persiapan. Bahkan persiapan untuk menyambut hari Sabat itu bukan saja hanya hari sebelum hari Sabat, tapi sebaiknya selama hari-hari sebelum Sabat dalam satu minggu kita sudah mulai siap-siap untuk menyambut hari Sabat. Kalau Bapak Martin adalah seorang yang memelihara hari Sabat, tentu disertakan dengan persiapan-persiapan yang baik. Makanya perintah yang keempat itu mengatakan ingatlah. Jadi hari Sabat itu tidak datang lalu kita kaget, wah udah Sabat ya. Makanya ayat itu mengatakan ingatlah. Jadi sebelum Sabat datang, kita sudah tahu. Kalau dalam konteks pertanyaan Pak Martin, untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, maka bagaimana kalau ditulis pengumuman bahwa ini jam buka dari apotek Pak Martin, bahwa hari ini sampai hari ini buka jam sekian sampai jam sekian, buka jam sekian, tutup dan lain sebagainya. Lalu hari Sabat tutup kalau Pak Martin memelihara hari Sabat.
Lalu bisa juga dibuat pengumuman, tapi pada hari Sabtu itu, pada waktu matahari masuk, katakanlah nanti jam 6.30, jam 7 malam akan buka sampai jam 10. Bisa juga, kan matahari sudah tenggelam, hari Sabat sudah berakhir, jadi yang mau beli obat mengetahui kapan bisa datang membeli obat. Bisa juga membuat pengumuman bahwa kalau itu resep untuk isi ulang obat, untuk menyambung obat yang sudah mau habis, maka bisa juga diumumkan supaya kalau datanglah bukan pada hari Sabat. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam mempersiapkan hari Sabat. Alkitab mengatakan bahwa, dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Jadi apa yang membedakan bisnis dengan perbuatan baik? Kalau bisnis kita menjual lalu kemudian mendapat untung, apakah kita bisa mengatakan perbuatan baik adalah kita memberikan obat dengan cuma-cuma? Jadi bukan bisnis. Ya, apakah bisa diatur demikian? Memberikan obat dengan cuma-cuma dan lain sebagainya. Atau dalam saat-saat emergensi, contohnya tengah malam, apakah kita rela dibangunkan tengah malam? Kalau kita tidak rela untuk dibangunkan tengah malam, membuka apotek kita melayani pasien yang datang, maka kita juga tentu bisa mengatur sehingga pasien-pasien yang mau membeli obat bisa datang setelah tutup Sabat. Jadi banyak hal yang bisa kita persiapkan oleh karena kita sekiranya Pak Martin memelihara hari Sabat sebagai hari kudus Tuhan, hari yang ke-7, sesuai dengan perintah Tuhan yang ke-4. Seandainya saja ada hal-hal yang lebih rinci ditambahkan dalam pertanyaan, maka kita boleh melihat itu dengan lebih spesifik. Kurang lebih demikian pandangan tentang pertanyaan Pak Martin. Terima kasih.